Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita semua bisa hadir, bertemu dan berkumpul kembali di Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Salawat teriring salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya tetap istiqomah untuk menjalankan ajaran dan sunnahnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hakim Bapak Ustadz Farhan Hidayat beserta dengan jajarannya, ada Bapak Ustadz Endar. Yang kita hormati penasehat DKM Masjid Al-Hakim, ada Bapak Ustadz Sutaya dan Bapak Ustadz Mahmud. Yang kita hormati pembina paguyuban, ada Bapak Yadi Sujadi dan ada Bapak Mahmud. Dan yang kita banggakan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua jamaah Masjid Al-Hakim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk bisa duduk di depan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan materi. Dalam hal ini saya masih banyak kekurangan, masih belum pantas. Yang pasti di sini ada Bapak dan Ibu semua yang lebih layak dibandingkan saya untuk menyampaikan materi kuliah subuh. Oleh sebab itu, jika ada kekurangan, kealpaan, mohon dibukakan pintu maafnya. Dan yang ingin saya garis bawahi juga, dalam penyampaian materi ini tidak ada maksud untuk mengajari, tidak ada maksud untuk menggurui, semata-mata hanya untuk berbagi informasi. Oke. Insya Allah untuk pembahasan materi kuliah subuh di pagi hari ini, yaitu membahas mengenai isu lingkungan, khususnya mengenai kehidupan bermasyarakat dalam konteks bertetangga. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, di sini ada bapak atau ibu yang udah tinggal di PGP lebih dari 7 tahun? Siapa yang udah lebih dari 7 tahun? Pak Endar. Pak Endar, boleh diceritain kesan pengalamannya tinggal di PGP, betah atau enggak? Ya? Oh, sedih tapi masih bertahan. Berarti ada alasan kenapa beliau masih bertahan. Karena nggak ada pilihan kali ya, Pak Ustadz Endar ya. Kalau ada pilihan mungkin udah pindah dari sini. Tapi alhamdulillah terlihat wajahnya ceria, berarti menunjukkan kebahagiaan. Untuk yang baru mungkin di bawah 2 tahun ada nggak? Siapa yang di sini? Oh, Pak Yadi. Wah, nggak mungkin Pak Yadi. Pak Ahmed, Pak Yadi baru 2 tahun katanya. Ada mungkin yang baru 2 tahun? Melihat wajah-wajahnya sih sudah menunjukkan rata-rata sudah di atas 5 tahun. Ya, alhamdulillah ya, terlepas yang baru 2 tahun atau sudah di atas 5 tahun, dari bapak-bapak ibu semua saya bisa melihat nyaman, betah tinggal di perumahan Villa Gading Permata. Yang pastinya kan saat ini udah betah, udah nyaman, kan pasti ada keinginan rasa tersebut terus berulang, terus terjadi untuk ke depannya. Yang pasti hal itu bisa terjadi dengan cara kita bersama-sama harus bisa merawatnya, Bapak Ibu, memeliharanya. Memelihara apa? Merawat apa? Memelihara keguyuban, saling menghormati, saling menghargai,
Karena kenapa? Di saat kita ternyata sudah tidak memelihara, tidak merawat rasa-rasa seperti itu, maka yang akan terjadi adalah contoh seperti ini. Di beberapa tempat bahkan terjadi hal seperti ini. Ada kejadian-kejadian konflik antar tetangga yang terjadi. Kayak yang pertama tuh, gara-gara daun doang. Nah, kayaknya di PGP juga sering begini nih. Ya, gara-gara ribut daun mangga, cung yang punya pohon mangga banyak masuk ke pekarangan tetangga sampai harus didamaikan oleh pihak polisi. Ya, untung di sini PGP juga ada polisi ya, tapi alhamdulillah nggak menangani masalah daun masuk ke rumah tetangga. Hal sekecil itu kenapa bisa sampai terjadi? Ya, karena ya ada faktornya. Ya. Hal yang lain, contoh kejadian yang terjadi tuh ya, teras rumah warga di Surabaya ditembok imbas konflik tetangga, sampai terjadi hal yang memang mungkin di luar nalar ya, tapi aktualnya ini terjadi karena kenapa? Ada konflik yang mungkin disebabkan karena kurangnya komunikasi dan lain-lainnya. Kalau ini baru biasa ibaratnya ya, daun masuk ke rumah tetangga, rumah orang ditembok. Nah, kalau yang seperti ini, masa iya gitu loh. Gara-gara konflik antar tetangga, masing-masing pihak keluarga bertikai sampai mengakibatkan ada yang meninggal, sampai terjadi hal fatality karena kenapa? Keributan atau konflik antar tetangga. Nah, jadi pastinya kita kan nggak mau ya Bapak Ibu ya, hal-hal ini terjadi di lingkungan kita, khususnya di Villa Gading Permata. Ya, untuk melihat bahwa di luar sana banyak kejadian-kejadian antar konflik antar tetangga, kita bisa saksikan bersama cuplikan berita. Dipicu oleh konflik antar keluarga, warga Tulungagung, Jawa Timur menembok akses jalan satu-satunya yang menuju ke rumah tetangganya. 4 orang di dalam rumah tersebut sempat terisolasi selama lebih dari 10 jam. Pihak desa dan polisi pun turun tangan dengan membongkar tembok dan melanjutkan mediasi. Aksi pembangunan tembok ini dilakukan keluarga Rianto di Desa Baji, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Tembok setinggi 2,5 meter menutup akses satu-satunya menuju rumah keluarga Haryono. 4 anggota keluarga Haryono akhirnya terisolir selama lebih dari 10 jam dan tidak bisa keluar rumah. Aksi penembakan dipicu konflik antar tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan ini telah berlangsung 3 tahun terakhir. Setelah itu dicek ke sertifikat kan tidak bisa membuktikan pemilikan bangga gesro di habis itu ya ini terjadi penimbunan ini. Akses jalan loh ya, sudah ada akses jalan sejak mbak saya itu akses jalan kan itu nggak buntu, terus rumah saya sama bapak saya kan paling Pihak desa sudah 5 kali melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan saling klaim atas tanah tersebut, namun belum ada titik temu. Setelah pihak kepolisian turun tangan, tembok akhirnya dibongkar dan proses mediasi rencananya dilanjutkan kembali. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Oke, tes. Ya, dari berita yang kita saksikan barusan tadi, ini sampai akses jalan di blok ya. Kalau di PGP ini bloknya Pak Mahfud nih kayak nih. Ada ribut sama blok C6 depan, di blok nggak bisa keluar. Karena terjadi yaitu tadi ya, kurang komunikasi yang berjalan dengan baik. Bahkan ini saudara ya. Jadi apalagi kita di sini udah nggak mendatang, mungkin saudara juga sedikit, lebih banyak memang bukan saudara. Yang saudara aja sampai timbul konflik sampai bahkan blok jalan. Ya, jadi jangan sampailah terjadi hal itu di Villa Gading Permata. Nah, ya, jadi ini kan contoh-contoh konflik yang terjadi. Mungkin kita juga harus tahu apa sih faktor penyebab konflik tersebut.
Ya, saya coba ambil dari beberapa sumber yang memang relate ya dengan Villa Gading ya. Jadi faktor penyebab konflik itu pertama karena ada perbedaan individu. Yang dimaksud dengan perbedaan individu ini adalah lebih ke arah ide, gagasan atau pendapat. Kita kan hidup berorganisasi ya di Villa Gading. Seringkali pada saat kita memutuskan sesuatu hal, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan ide, ada perbedaan gagasan. Yang mana jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, kecenderungannya bisa timbul konflik. Jadi ya kita belajar dari yang pengalaman, banyak sekali perbedaan silang pendapat ternyata bukannya menjadi suatu anugerah, malah menjadi timbulnya konflik. Selanjutnya apa faktor penyebab konflik itu? Yaitu perbedaan kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini adalah kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik. Ya, berkaca ke beberapa waktu tahun yang lalu, karena beda pilihan, jangankan tetangga, ya saudara aja bermusuhan. Jadi ternyata perbedaan kepentingan ini bisa menimbulkan konflik, Bapak dan Ibu semua. Mungkin kita nggak sadar, tapi ini faktor yang bisa menyebabkan timbulnya konflik. Selanjutnya apalagi, yaitu perbedaan budaya. Nah, kalau kita berbicara budaya, sebagian besar kita yang tinggal di Villa Gading ini adalah pendatang. Kita berada di tengah-tengah lingkungan warga pribumi, yang mana kita beragam latar belakangnya dari agama, suku, dan bisa dibayangkan kalau misalnya kita tidak bisa mengelola perbedaan ini, pasti akan timbul yang namanya kultur shock. Alhamdulillah ya, sejauh ini di Villa Gading kita bisa kelola perbedaan-perbedaan tersebut sehingga tidak mengakibatkan timbulnya konflik. Tapi sekali lagi, kalau perbedaan ini tidak dirawat, ujung-ujungnya adalah konflik. Dan yang terakhir, perbedaan agama, ya kan? Hal ini isu sensitif, di mana jika terjadi saja yang namanya tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, maka akan timbul yang namanya konflik disebabkan perbedaan agama. Yang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira faktor penyebab ini ada nggak di lingkungan Villa Gading Permata? Ya, kita lihat memang ada semua. Karena kenapa? Perbedaan-perbedaan ini jangan juga kita takutkan. Kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik, maka perbedaan-perbedaan ini akan bisa menimbulkan hal yang positif. Dalam artian, kalau kita tahu perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, maka kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Jika tidak kita bisa kelola dengan baik, maka timbulnya konflik. Nah, ini faktor penyebab konfliknya. Selanjutnya, kita coba ulas mengenai pemicu konfliknya. Jadi ada faktor penyebab, itu bisa terjadi karena ada yang memicu. Nah, yang pertama nih, ya relate banget nih dengan kehidupan kita, yang mana kita tinggal dengan rumah dempet, mungkin tembok juga hanya satu ini ya, satu bagian, tidak sampai dua. Pasti kiri kanan itu luar biasa ya, terdengar ya kalau misalnya ada kegaduhan dan lain-lain. Jadi hal-hal yang bisa memicu konflik, yang pertama kebisingan. Nah, maksudnya kebisingan ini suara yang berlebihan. Mungkin saya hobinya dengerin musik, yaitu hak saya. Tapi di sisi yang lain ada hak tetangga kita yang memang harus kita hormati. Oh, kalau nyetel musik mungkin di waktu-waktu yang memang tidak mengganggu. Karena seringkali terjadi konflik antar tetangga disebabkan karena ya kebisingan-kebisingan tersebut. Contoh, lagi benerin motor, suaranya di gas terus menerus. Ya mungkin warga yang lain nggak komplain, tapi dalam hatinya pasti merasa nggak nyaman. Dan ini kalau didiamkan terus menerus akan timbul konflik. Selanjutnya nih, perselisihan tentang parkir. Perselisihan tentang parkir contohnya mungkin kita udah punya garasi tapi mobilnya masih diparkir di depan rumah. Akhirnya orang yang akan lalu lalang menjadi terganggu, menjadi tidak nyaman. Atau misalnya kita lagi ada hajatan, mengundang saudara-saudara dari jauh datang.
banyak kendaraan terparkir. Ya idealnya kalau seperti itu izin dulu ke lingkungan, mau ada keluarga datang bawa kendaraan banyak, sehingga nanti warga bisa diinformasikan dan bisa dicarikan tempat parkir yang tidak mengganggu kenyamanan. Nah, jadi ya hal seperti ini mungkin kita tidak sadari ternyata jadi pemicu timbulnya konflik. Lalu selanjutnya perawatan properti yang tidak baik. Dalam hal ini contohnya seringkali kan kita ya tinggal di sini, ada rumah ya, tapi ada juga yang pemilik rumah yang tidak memelihara rumahnya. Contoh rumahnya tidak terawat, rumput liar jadi panjang. Akhirnya kan warga juga jadi nggak nyaman. Contohnya memang rumah-rumah yang tidak dihuni ya, jadi sampahnya numpuk. Akhirnya kita mau sapu juga nggak mungkin masuk ke rumah orang, tapi ternyata membuat jadi nggak nyaman. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada bapak dan ibu, ada saudaranya yang sudah memiliki rumah di Villa Gading tetapi tidak ditinggali, tolong sampaikan untuk dipelihara secara berkala. Karena kalau saya lihat di Villa Gading di setiap blok itu ada rumah yang memang tidak ditinggali, rumput ilalangnya cukup tinggi. Akhirnya kan dari tetangga itu ini yang punya rumah gak pernah peduli apa saking banyak duitnya. Karena kan kita di sini banyak anak-anak ya bapak ibu ya, khawatir dari ilalang itu ada duri tajam, ulat atau bahkan ada ular. Jadi hal itu ternyata jadi bisa memicu konflik. Selanjutnya, nah ini nih hewan peliharaan. Ya seringkali hewan peliharaan juga secara nggak langsung memicu timbulnya konflik, sehingga betul kita punya hak untuk memelihara hewan peliharaan, tapi kita juga harus menghormati hak tetangga yang lain. Jadi di saat kita memiliki hewan peliharaan, di situ kita mempunyai tanggung jawab lebih. Jangan sampai hewan peliharaan kita itu mengganggu ke pekarangan orang lain seperti itu. Karena ya mungkin ya orang yang terganggu mungkin nggak berbicara, tapi lama-kelamaan pasti akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya perselisihan batas properti. Nah, ini relate banget nih di PGP. Seringkali kan kita contoh nih mau masang pagar. Ini mau masang pagar tuh sebelum got atau setelah got. Nah, bisa jadi nih antar tetangga mungkin beda keinginan, beda kepentingan. Nah, jadi hal ini ternyata bisa memicu konflik juga Bapak Ibu. Jadi idealnya pada saat kita akan membangun sesuatu harus komunikasi dulu dengan tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, agar kita semuanya bisa saling menghargai dan saling menghormati. Lalu selanjutnya nih, pohon dan tanaman yang melanggar. Nah, contoh yang tadi ya yang di Bali, gara-gara daun masuk ke tetangga pekarangan akhirnya timbul komplain. Nah, di satu sisi memang kita harus memperhijau ya lingkungan kita. Nah, jadi yang memiliki pohon dan tanaman ternyata kalau tidak dirawat, tidak dibersihkan dengan rutin, maka kecenderungannya akan timbul konflik. Hal-hal kecil ini tidak kita sadari, tapi ternyata berpotensi menimbulkan konflik. Nah, lalu pembuangan sampah dan limbah yang mengganggu. Sudah dibuat banner dilarang membuang puing di sini, tiba-tiba masih juga dibuang di situ. Ya, sampai akhirnya Pak Okto nggak nyaman juga Pak Okto ya. Nanti kita bakal sewa satu petugas security standby di situ Pak. Karena ternyata ya memang benar membuang sampah atau limbah, maksudnya limbah tuh puing-puingnya tidak pada tempatnya, ya pastinya akan ganggu orang lain seperti itu. Jadi kedepannya bagi kita semua yang akan proses merenovasi rumahnya, kalau misalnya ada puing yang akan dibuang, insya Allah dari lingkungan akan membuat panggung permanen Bapak Ibu ya di sebelah lapangan voli. Jadi kita membutuhkan beberapa banyak puing supaya puing-puing tersebut nanti bisa dijadikan panggung permanen. Jadi nggak perlu nyewa lagi karena keuangan kas PGP kan lumayan ya, lumayan struggle gitu maksudnya. Jadi jangan sampailah buang-buang puing sembarangan seperti itu. Ada biaya buat renovasi, harusnya ada biaya juga untuk buang puing. Jangan hanya berani buat renovasi, buang puingnya sembarangan. Lalu konstruksi dan renovasi yang mengganggu. Nah, rumah kita kan di sini rata-rata dempetan. Ya, nggak ada renovasi aja, debu di PGP itu lumayan tebal. Mobil saya warna hitam. Seminggu nggak dicuci, debunya banyak. Nggak ada renovasi, nggak ada konstruksi.
Apalagi kalau misalnya ada renovasi, ada konstruksi. Nah, di situ karena ada kemungkinan debu berterbangan kemana-mana. Sekali lagi, pada saat kita akan melakukan proses tersebut, kita sebagai orang yang akan melakukan konstruksi dan renovasi harus berkomunikasi dengan tetangga depan, tetangga kiri, tetangga belakang, agar selama proses tersebut pasti akan mengganggu. Dan kita sudah menyampaikan bahwa kalau ada terjadi sesuatu, kami mohon maaf atau kami siap bertanggung jawab. Sehingga pada saat proses pelaksanaan renovasi itu semua warga bisa nyaman. Kalaupun ada kekurangan, oh yang punya udah ngomong kok. Kalau misalnya nanti ada apa-apa siap bertanggung jawab. Karena hal-hal ini rentan menimbulkan timbulnya konflik. Apakah sudah? Masih ada lagi Bapak Ibu. Gaya hidup dan nilai yang berbeda. Yang dimaksud gaya hidup itu di sini kita kan beragam latar belakangnya ya, beragam profesinya. Ada mungkin kita kerja normalnya masuk pagi pulang malam, tapi ada juga nih orang yang memang aktivitasnya lebih banyak di malam hari, sehingga yang satu istirahat, yang satu aktivitas, kan bisa timbul gesekan tuh. Nah, ternyata hal ini juga tanpa disadari bakal bisa menimbulkan timbulnya konflik. Ya, ada lagi, wah ternyata sudah habis kebanyakan. Nih, kalau kita coba introspeksi, hal ini banyak nggak terjadi di lingkungan PGP? Ya, ini seperti bom waktu, bisa seperti duri dalam daging, bisa bara dalam sekam di lingkungan PGP. Ya, jadi memang sekali lagi kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, tadi kan kita sudah tahu penyebab konflik itu apa. Ada faktor perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya. Lalu kita juga udah tahu hal apa yang bisa memicu konflik, dari mulai kebisingan sampai dengan yang tadi ya, gaya hidup antar satu tetangga dengan tetangga yang lain berbeda. Nah, sekarang kan kita udah tahu penyebabnya apa, pemicunya apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi timbulnya konflik. Nah, poin-poin yang tadi sudah kita bahas, setidaknya itu bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua, agar kalau kita sudah tahu, masa iya kita masih coba untuk melakukan hal-hal yang bisa memicu, khususnya untuk diri saya pribadi. Baik, kedudukan tetangga dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 36. Pak Ahmed tolong dibaca. Dalam hal ini disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengingatkan semuanya betapa kedudukan tetangga itu di Islam itu dimuliakan. Kan kita kalau ingin dihormati harus hormati orang lain terlebih dahulu. Begitu juga kita sebagai tetangga ingin dimuliakan, treatment pertama adalah kita memuliakan tetangga kita dulu. Bahkan memuliakan tetangga ini bukan karena norma, budaya atau adat istiadat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah memerintahkan. Dan kita sebagai umatnya kalau sudah tahu ada perintahnya berarti harus wajib menjalankan. Kalau tidak menjalankan apa artinya? Timbul dosa. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita menghormati tetangga itu karena diajarin orang tua, karena kebiasaan, karena budaya, ternyata enggak. Di surat An-Nisa ayat 36 ini Allah dengan tegas memerintahkan umatnya untuk memuliakan tetangga. Seperti itu. Betapa mulianya kedudukan tetangga di Islam. Selanjutnya ya hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dibalik, maka orang yang beriman pasti orang yang memuliakan tetangga. Betapa mulianya kedudukan tetangga, udah di-mention juga ya oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya,
tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kembali ditegaskan kembali oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW betapa kita harus memuliakan tetangga kita. Ya, bahkan belum sempurna seseorang imannya kalau belum mencintai tetangganya. Kalau tetangganya kita masih bujangan, tetangganya masih belum menikah atau single, mungkin kita juga bisa termotivasi ya Pak Ahmed ya untuk mencintai tetangganya ya. Tapi ini konteksnya kita ya kan yang sudah dewasa, terlepas tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang siapapun itu kita tidak pernah diskriminasi. Tetap kita harus menghormati, even itu yang berbeda keyakinan. Selama dia tidak memerangi, tidak memusuhi, kita harus menghormati. Selanjutnya ya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur ya daging kuah, maka perbanyak air dan berilah tetanggamu. Ini disampaikan lagi ya, kalau hadis ini sering saya dengar. Jadi kalau misalnya kita masak, kalau misalnya masakannya sayur, banyakin kuahnya supaya kita bisa berbagi dengan tetangga. Seperti itu. Hal ini saya melihat di lingkungan manapun, khususnya di lingkungan PGP sudah dipraktekkan. Kalau misalnya kita balikin piring nggak dalam kosong, selalu ada isinya. Mungkin hal-hal ini terlihat sederhana, tetapi ternyata hal sederhana ini berdampak luar biasa dalam menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui penyebab konflik itu apa, pemicunya apa. Lalu dalam Islam kedudukan tetangga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad pun sudah disampaikan. Jadi bagaimana caranya? Dalam Islam sendiri kita diajarkan adab untuk bertetangga. Ya, ada sejumlah adab bertetangga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali dan beberapa sumber yang lainnya yang coba saya summary. Ternyata adab-adab bertetangga yang harus kita ketahui dan kita jalankan itu salah satunya dahulukan salam. Ya. Jadi memang kita sudah diajarkan ya pada saat bertemu dengan siapapun untuk mengucapkan salam. Karena orang yang pertama mengucapkan salam bisa diketahui akhlaknya itu baik. Mengucapkan salam tidak hanya di rumah, di lingkungan pekerjaan juga kan tegur salam sapa itu diwajibkan. Jadi ternyata adab bertetangga itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Tapi mungkin kita agak lupa atau apa, dahulukan salam itu merupakan adab. Udah mah pahala, ternyata itu juga adab kita untuk menghormati tetangga dengan mendahulukan salam. Lalu tidak mengganggu tetangga. Nah, maksudnya di sini tidak mengganggu tetangga dalam adab bertetangga adalah pada saat kita ada hajat, ada kegiatan aktivitas yang mengundang orang banyak di lingkungan rumah kita, pasti tetangga akan terganggu. Sebaiknya komunikasi terlebih dahulu sehingga tetangga pun mengetahui, oh iya tetangga saya mau ada kegiatan dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga potensi konflik seperti yang tadi dibahas sebelumnya kita bisa antisipasi dengan tidak mengganggu tetangga. Kemudian bersabar dan menegur dengan sopan jika tetangga mengganggu. Mungkin kita di sini jika ada tetangga yang secara tidak sengaja ya membuat hal ketidaknyamanan, mungkin kita lebih banyaknya ke diam. Ya karena itu bentuk sabar. Tetapi jika diam pun ternyata itu juga nggak bisa juga. Kalaupun harus ditegur, tegurlah dengan sopan. Karena kenapa? Bisa jadi suatu saat kita ada di posisi sebaliknya. Mungkin saat ini kita jadi orang yang merasa terganggu. Tapi suatu saat bisa jadi kita ada di posisi menjadi pihak yang mengganggu. Makanya dari hal itu setiap kali kita menegur, tegurlah dengan sopan. Karena suatu saat bisa jadi kita ditegur. Kemudian, nah yang ini nih yang lebih seru. Hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting. Apalagi kalau ngobrolnya di bawah pohon mangga, di bawah tiang listrik, sambil gelar tikar, ya kan? Kenapa? Karena mengobrol terlalu lama, kecenderungannya ujung-ujungnya apa ibu-ibu?
Iya, ibu-ibu yang lebih tahu. Kalau ke gibah ujungnya nanti ke fitnah, seperti itu. Jadi komunikasi secukupnya. Dan kalau hal yang memang sekiranya tidak terlalu penting, ya nggak usah dibahas. Ini teorinya, prakteknya nggak gampang seperti itu. Nggak ibu-ibu, bapak-bapak juga sama seperti itu. Bawa termos, ya, tuang kopi, di bawah pohon ngobrol, ngalor ngidul. Nah, jadi ini juga koreksi ya, nggak hanya buat ibu-ibu, tapi buat bapak-bapak juga seperti itu. Termasuk saya pribadi. Lalu memaafkan kesalahan ucap. Yang namanya manusia kan tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi jangan pernah kita merasa mengedepankan kepentingan kita, egoisme kita. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang kesalahan ucap, bisa jadi dia keselo lidah, ya kan? Bisa jadi dia nggak sengaja. Maka kita sudah setting nih mindset di kita. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan mungkin tidak sengaja, kita harus memaafkan. Sekali lagi ya, karena bisa jadi kita orang yang melakukan kesalahan ucap tersebut. Ya, kalau misalnya kita dikit-dikit ada kesalahan ucap, kita langsung marahi, kita tegur. Ya orang tersebut pasti suatu saat jika kita melakukan hal yang sama akan melakukan hal yang sama juga. Jadi setiap kali ada kesalahan ucap, kita dengan berbesar hati memaafkan. Kemudian siap sedia menolong tetangga. Masya Allah ya, kalau di lingkungan PGP setiap kali ada kebutuhan tetangga siap sedia menolong. Jadi ini sudah menjadi habit, sudah menjadi kebudayaan, dan ternyata ini adab bertetangga. Jadi hal yang sudah kita lakukan baik selama ini, mungkin kita dasarnya belum tahu motivasinya apa, ternyata ini motivasinya adalah adab kita bertetangga. Jadi harus lebih ditingkatkan kembali. Jadi karena kenapa ya, saudara terdekat adalah tetangga, seperti itu. Menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini adalah haknya tetangga kita. Apabila sakit, kita menjenguk. Ya, karena suatu saat kita juga pasti sakit, kita pasti juga dijenguk. Di samping untuk secara psikologi memotivasi tetangga supaya lebih lekas sembuh, tapi hal ini juga menjadi adab kita sebagai tetangga. Jadi jika ada tetangga kita yang sakit, kita menjenguknya. Alhamdulillah ya, di PGP kalau ada yang sakit langsung ada dana senilai 250.000. Cung, yang mau sakit sekarang dapat 250.000 ya. Syaratnya harus dirawat di rumah sakit dulu ya. Jadi di PGP ini kepedulian kita sebagai warga luar biasa, sudah terbentuk lama ya, berkat para pendiri paguyuban ya. Betul kan Pak Yadi? Ya. Ya, jadi ada dana 250.000 sebagai bentuk perhatian lingkungan kepada keluarga atau tetangga kita yang memang sakit. Tapi sakitnya memang bukan sakit pilek dikit doang langsung minta, Pak 250.000-nya mana Pak? Bayar iuran aja jarang, tapi ngarepin ada sumbangan, ya, seperti itu. Jadi ternyata di PGP sudah mengimplementasikan ya mengenai adab bertetangga. Lalu selanjutnya nih, tidak iri pada tetangga. Nah, mungkin tetangga kita ternyata beli helikopter, waduh gua baru beli mobil, iri. Ya nggak gitu juga. Kegembiraan tetangga adalah kegembiraan kita juga. Jadi jangan sampailah iri, karena bisa jadi kita ada posisi yang sebaliknya. Kemudian tidak menghalangi bangunan tetangga. Nah, kita kan pasti ada yang bangun kanopi, ada bangun talang dan lain-lainnya. Pastikan hak kita betul, tapi hak tetangga kita jangan sampai terganggu, karena tetangga juga mungkin butuh sinar matahari, udara. Sehingga sekali lagi pada saat kita akan membangun, merenovasi, harus komunikasi dengan tetangga depan, kiri, kanan, belakang, seperti itu. Tapi kalau Pak Ahmed nggak usah komunikasi sama tetangga kiri Pak, karena masih kosong, ya kan? Boleh Pak dilebarkan, kami dukung, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita komunikasikan ya Bapak Ibu ke tetangga. Lalu memelihara hak tetangga. Nah, maksudnya memelihara hak tetangga itu adalah kita juga membantu keamanan tetangga kita. Misalnya tetangganya sedang tidak ada di rumah, jadi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, karena itu udah jadi hak tetangga kita untuk memelihara hak tetangga tersebut. Kemudian turut berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Ya, alhamdulillah di PGP juga
Kemarin salah satu tetangga kita mengalami musibah, orang tuanya meninggal, lalu kita dengan serempak gotong royong tanpa dimobilisasi langsung membantu. Ada yang mendirikan tenda dan lain-lain. Nah, ternyata hal ini adalah salah satu bentuk adab bertetangga. Hal-hal seperti ini kita harus rawat dan jaga, ya, sehingga hubungan tetangga kita semakin lebih baik lagi. Nah, ini nih, turut bergembira atas kegembiraannya. Jadi kalau misalnya tetangga kita ada beli sesuatu yang baru atau mendapatkan rezeki, dia pasti gembira. Nah, kita juga sebagai tetangga juga harus bergembira juga, harus turut bergembira juga, bukan malah nyinyir di belakang. Tahu nggak sih dia beli mobil dari mana? Ya, baru diangkat jadi ketua paguyuban udah beli mobil, emang duitnya dari mana? Nah, jadi hal-hal kayak gitu, ya. Jadi tetangga kita bergembira, kita pun harus turut bergembira, karena ini sekali lagi adab kita bertetangga. Nah, berbagi makanan dengan tetangga, seperti yang sudah disampaikan ya dalam salah satu hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, bahwa apabila kita memiliki makanan, maka kita harus tahu ada hak tetangga di situ. Jadi kita harus memberikan makanan. Bahkan di salah satu hadisnya Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa dengan memberikan kaki kambing aja buat ke tetangga makanan, itu juga salah satu hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi di sini kalau kita masak sesuatu, ingat tetangga kita, karena kalau kita lagi masak bisa jadi aroma masakan kita itu masuk ke dapur tetangga. Aduh, tetangga gua masak apa? Ganggu juga nih, tapi nggak bagi-bagi. Kecuali kalau kita tinggalnya jauh di mana-mana, Bu ya. Kalau kita nih tembok cuma hanya satu lapis, ada lubang. Kalau masak rendang, masak opor, itu udah pasti kecium. Jadi pada saat sudah tercium, kita harus sadar, oh iya, ada hak tetangga saya untuk mendapatkan masakan yang kita buat, seperti itu. Tapi saya yakin di PGP ya, tanpa dikoordinir langsung ibu-ibu nyeblak, nah langsung ya. Karena memang kalau masak nyeblak kan pedes ya, langsung dikode ibu-ibu nyeblak. Terus ada ibu-ibu siapin mentok, ya kan, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini di PGP sudah berjalan, tinggal kita jalankan ya. Motivasinya sebagai bentuk kita ada bertetangga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu mengenai adab bertetangga ini. Semoga dengan kita sudah tahu hal ini, kita harus lakukan secara konsisten. Karena bagaimana kita bisa merawat hubungan baik dengan tetangga kalau ternyata kita aja nggak tahu apa yang harus dilakukan. Setidaknya dengan Bapak dan Ibu jamaah yang ada di sini sudah tahu tuh apa tuh konflik penyebab bisa timbulnya konflik, sudah tahu hal yang memicunya, dan sudah tahu adab yang harus dilakukan pada saat bertetangga. Setidaknya kita bisa mengimplementasikannya dari hal yang kecil. Jadi kita jadi agent of change ya, ibaratnya jadi agen. Karena biasanya sesuatu itu sebelum dilakukan biasanya orang lain melihat dulu. Kalau kita sudah melakukannya, mempraktekannya, maka orang lain pun akan mengikutinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu mengenai adab bertetangga. Sebelum kita tutup, mari kita lihat tokoh-tokoh yang kita kenal, ya, yang mereka menyampaikan arti tetangga menurut mereka ya. Tokoh-tokoh ini pasti kita kenal. Arti tetangga menurut mereka. Saya kakak ibu, saudara terdekat. Karena kalau ada apa-apa, kita tolong pertama ke tetangga. Karena saya sendiri sudah merasakan ketika beberapa kali anak saya terkena musibah, orang pertama kali yang respect sama keluarga saya dengan tetangga. Dan anak-anak sakit bawa ke klinik tetangga. Jika anak-anak lagi ada musibah di rumah tanpa ada saya di rumah, tetangga yang nolongin. Jadi tetangga pokoknya saudara terbaik pertama sebelum saudara kandung, sebelum keluarga terdekat. Menurut berarti si tetangga. Majid Pak.
sebagai sahabat, dan kita juga bisa karakter tetangga. Jadi kalau kita karakternya akan Nanti tetangga menurut Pak Lianto ngaduk. keluarga karena keluarga sendiri kan Hiraukan orang di belakang ya. tapi selama kita tinggal di sini jangan kiri kanan ikut sini. Oke, terima kasih. Tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Gimana kalau kita butuh bantuan, pasti tetangga kita lah saudara pertama itu yang bakal nolongin kita. Jadi untuk para keluarga besar BGP, baik-baik sama tetangga ya Pak, saling tolong-tolong, jaga kekompakan dan saling mengingatkan. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu ada dari tokoh-tokoh yang kita kenal ya, menyampaikan perspektif tetangga menurut mereka semua. Kalau kita coba lihat kesimpulannya, semua menyebutkan tetangga adalah saudara terdekat. Memang betul. Bahkan pada saat kita ada kesulitan, ada segala sesuatu yang pertama bantu pasti adalah tetangga. Semoga apa yang disampaikan oleh tetangga-tetangga kita tadi itu juga menjadi cerminan seluruh warga di Villa Gading Permata, agar kedepannya kehidupan bertetangga di lingkungan Villa Gading Permata bisa berjalan dengan guyup, rukun, dan kita semua bisa nyaman, ramah, ya, lingkungan dan tentram. Kurang lebihnya itu yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Segala bentuk kekurangan berasal dari saya, dan segala bentuk kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.